Hey everyone, welcome back to my channel. Yeay, apa kabar semuanya? Pasti baik-baik dong ya semuanya. Balik lagi di channel Mama Eva P. Di video kali ini Mama akan ngebahas tentang tips hemat belanja mingguan part 2 tentang perbelanjaan. Penasaran seperti apa videonya? Yuk, like dulu video ini, lalu subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tahu video Mama selanjutnya. Share ke seluruh sosial media yang kamu punya. And now, let's move on to the video. Metode blanchir atau blanching adalah teknik pemanasan 70 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius tergantung jenis sayuran atau daging sebelum pembekuan, pengeringan, dan pengemasan pada bahan-bahan makanan seperti sayuran, daging-dagingan, atau bahkan buah-buahan tertentu. Biasanya ini dipakai di restoran atau hotel untuk mencegah sayuran jadi bonyok atau overcook. Nah moms, ini juga ada manfaat dari metode blanchir untuk empasi. Yang pertama, menjaga warna, rasa, dan nutrisi dari sayuran. Warna sayuran hijau akan tampak semakin cerah setelah diblanchir. Nah yang kedua, membersihkan sayuran ataupun buah-buahan secara sempurna dari bahan kimia loh. Yang ketiga, bila sayuran akan digunakan untuk empasi atau menumis sayuran, kita tidak perlu memasak terlalu lama atau bisa jadi nanti overcook. Nah yang keempat, untuk sayuran dan daging bisa menghilangkan bakteri dalam daging dan bau amis, serta dapat menjaga kualitas daging walaupun sudah masuk freezer loh. Oke, kita mulai aja. Yang pertama-tama kita akan ngeblanchir perdagingan daging sapi atau iga atau daging ayam. Ini sama caranya ya. Nah, di sini aku ada daging sapi yang sudah kupotong daging. Kemudian ada iga sapi, kemudian air panas yang sudah mendidih, kemudian ada saringan dan air es. Nah, pertama-tama kita akan masukin si daging sapi ini ke dalam air yang sudah mendidih ini untuk direbus selama kurang lebih 3-5 menit. Kemudian angkat daging dan langsung rendam ke dalam air yang berisi es kurang lebih selama setengah menit sampai 1 menit. Nah kemudian kita tiriskan dan kita masukkan kembali si daging iganya ke dalam air yang sudah mendidih bekas daging tadi, itu jangan dibuang ya. Tapi kalau untuk ayam itu wajib kamu ganti. Nah kemudian kita tiriskanlah si daging tadi sampai benar-benar kering, kemudian masukkan ke dalam plastik keep. Jangan lupa membuang sisa udara yang tersisa di dalam plastik. Lalu masukkan ke dalam wadah dan masukkan ke dalam freezer. Nah begitu juga dengan si iga sapi. Iga sapi tadi juga begitu, kita rendam ke dalam air es, kemudian kita tiriskan dan masukkan ke dalam wadah. Nah tinggal kita masukin aja deh nantinya ke freezer. Ini dia penampakan dari blanchir aku. Nah untuk pengolahannya, beberapa jam sebelum kita masak untuk empasinya si baby, itu aku keluarkan dahulu si perblanchiran daging tersebut menuju chiller. Jadi kan udah cair tuh, tinggal dimasak deh. Dan biasanya aku satu plastik clip itu untuk 1 kali masak untuk empasinya si kecil. Lebih praktis kan? Semoga bermanfaat. Nah sekarang kita akan ngeblanchir salmon. Nah salmon ini sudah aku potong-potong, kemudian ada kukusan yang sudah mendidih airnya, kemudian ada saringan, terus air es dan ikan salmonnya. Nah kamu bisa merebusnya juga dengan air mendidih kurang lebih 1 menit atau 60 detik. Nah kalau aku sih kukus. Nah pertama-tama aku kukus dulu daging salmonnya selama 3 menit. Kemudian aku angkat dagingnya tersebut, kemudian rendam ke dalam air yang berisi es selama kurang lebih setengah menit sampai 1 menit. Nah masukkan daging salmon tersebut ke dalam plastik clip. Jangan lupa buang sisa udara yang tersisa di dalam plastik. Lalu masukkan ke dalam wadah dan masukkan deh ke freezer. Ini dia penampakan daging salmon yang telah aku blanchir. Semoga bermanfaat ya. Kalau mau dimasak, tinggal dipindahkan aja dari freezer ke chiller biar
tidak membeku lagi, dan kemudian tinggal dimasak deh. Aku 1 plastik clip untuk sekali masak. Masaknya itu nggak perlu lama ya, karena salmon ini masaknya nggak perlu lama, takut gizinya bakalan berkurang nantinya. Nah, selanjutnya kita akan ngeblensir sayuran. Kemudian ada perkacang-kacangan. Yuk, potong sayuran jika berbentuk daun disarankan hanya dipetik-petik saja agar menjaga kandungan yang ada di dalam sayuran tersebut. Nah, di sini ada brokoli. Nah, brokoli ini udah aku cuci dengan air mengalir, kemudian aku rendam dengan air yang sudah kuberi garam. Kemudian ada wortel yang udah kukupas kulitnya, kemudian aku cuci dengan air mengalir. Kemudian selanjutnya ada kacang polong ini juga udah aku cuci, kemudian aku tiriskan. Kemudian ada kacang merah. Nah, kemudian di sini juga aku ada air es, kemudian ada saringan dan mangkuk besar. Kemudian selanjutnya ada air mendidih. Nah, air mendidih ini yang nanti kita akan blensir. Yuk, sekarang kita blensir. Pertama-tama kita akan ngeblensir si wortel. Nah, kita blensir wortel ini dulu. Nah, pertama-tama kita blensir. Nah, kita blensir si wortel ini. Masukkan si wortel ini ke dalam air yang mendidih selama kurang lebih 3 menit. Lihat jam kamu ya, kurang lebih 3 menit. Kemudian setelah itu kita angkat si wortel ini, kemudian kita rendam ke dalam air es. Nah, untuk waktu perendamannya kurang lebih 3 menit ya guys. Jadinya benar-benar dia sampai panasnya itu hilang dari si wortel tersebut. Nah, kemudian selanjutnya kita akan ngeblensir si brokoli. Nah, brokoli juga sama caranya ya. Dan kemudian selanjutnya kita akan ngerebus si kacang polong dan kacang merah. Gitu seterusnya, dan caranya sama ya. Nah, untuk waktu ngerebusnya juga sama 3 menit, dan untuk ngerendam ke air esnya juga sama 3 menit juga. Begitu juga dengan airnya. Airnya juga digunakan sama, bisa digunakan dari wortel, brokoli hingga perkacang-kacangan tersebut. Nah, kenapa beda dengan perdagingan? Kalau daging kan darah daging sapi dengan darah daging ayam kan berbeda tuh. Jadi airnya mesti berbeda. Tapi kalau misalnya sama, daging sapi dengan tulangnya itu boleh sama. Tapi kalau misalnya dia antara dagingnya dengan perayamannya itu tidak boleh sama ya. Nah, semoga bermanfaat ya, dan tonton terus video ini. Setelah semuanya selesai, direbus dengan air panas, kemudian direndam dengan air es. Setelah semuanya selesai, akan terlihat seperti ini, dan kemudian kita masukkan ke dalam plastik klip. Nah, dalam plastik klip ini itu satu plastik klip itu untuk sekali makan. Nah, ini dia penampakannya. Itu ada brokoli, wortel, dan kacang polong dengan kacang merah. Nah, kalau mau masak tinggal diambil aja deh dari freezer, kemudian dikeluarkan dari freezer, masukkan ke chiller, dan tunggu sampai benar-benar bekunya itu hilang. Kemudian tinggal dimasak deh dengan empasinya si kecil. Nah, satu plastik klip itu untuk sekali masak ya. Tinggal digabung aja si brokoli dengan wortel dengan perkacangannya, mau kacang merah atau kacang polong. Video
Mama tentang perbalansiran. Nah, semoga bermanfaat ya. And thank you so much for watching. I'll see you on my next video. Bye bye.